Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Rizganda. Halo semuanya, pernahkah Anda mengalami situasi di mana maksud Anda disalahpahami oleh orang lain atau kita merasa kesulitan memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh lawan bicara? Hari ini kita akan membahas komunikasi interpersonal yang merupakan keterampilan penting untuk semua orang. Tidak peduli apakah kita seorang pelajar, pekerja, atau pemimpin, komunikasi interpersonal adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, pikiran, dan emosi antara dua orang atau lebih secara langsung. Proses ini melibatkan baik kata-kata yang kita ucapkan maupun bahasa tubuh yang kita tunjukkan. Dalam video ini saya akan membahas poin-poinnya. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi interpersonal. Yang kedua, jenis komunikasi interpersonal. Yang ketiga, yaitu tantangan dalam komunikasi interpersonal. Yang keempat, yaitu cara meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Mari kita mulai dengan mengapa komunikasi interpersonal itu penting. Komunikasi interpersonal bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa alasan mengapa komunikasi interpersonal sangat penting. Di poin pertama yaitu membangun dan memperkuat hubungan. Hubungan yang sehat, baik itu dengan teman, keluarga, atau kolega, sangat bergantung pada komunikasi interpersonal yang baik. Ketika kita dapat berbicara dengan jujur dan mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat. Yang kedua yaitu memahami orang lain. Komunikasi interpersonal membantu kita memahami perspektif, kebutuhan, dan perasaan orang lain. Dengan demikian, kita dapat merespons dengan cara yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dalam lingkungan kerja. Komunikasi interpersonal yang baik mempermudah koordinasi tugas dan pencapaian tujuan bersama. Yang keempat yaitu mengelola konflik. Konflik adalah bagian alami dari hubungan manusia. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat menyelesaikan konflik secara damai tanpa merusak hubungan. Yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan pribadi. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita merasa lebih percaya diri dan puas dalam interaksi sosial kita. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari dua jenis utama yaitu verbal dan non-verbal. Kita bahas yang jenis yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini adalah cara langsung untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah percakapan tatap muka, panggilan telepon, atau email. Penting untuk memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah teknis atau jargon yang mungkin tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua bentuk komunikasi tanpa kata-kata seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, kontak mata, dan nada suara. Ekspresi wajah misalnya dapat menunjukkan apakah seseorang bahagia, sedih, atau marah. Postur tubuh terbuka menunjukkan bahwa kita ramah dan menerima, sedangkan postur tubuh tertutup dapat menunjukkan ketidaktertarikan. Yang ketiga, kombinasi verbal dan nonverbal. Dalam komunikasi interpersonal, kedua jenis ini sering terjadi bersamaan. Misalnya, kita bisa mengatakan, "Saya senang" dengan senyuman.
yang memperkuat pesan kita. Namun, jika kita mengatakan hal yang sama dengan wajah datar atau nada datar, pesan kita mungkin tidak dianggap tulus. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang tantangan dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal bukan tanpa tantangan. Berikut ada beberapa hambatan yang sering muncul, seperti yang pertama, distorsi pesan. Pesan yang diterima mungkin berbeda dari yang dimaksudkan. Hal ini bisa terjadi karena gangguan lingkungan, perbedaan bahasa, atau penggunaan kata-kata yang ambigu. Kedua, yaitu perbedaan budaya. Apa yang dianggap sopan di satu budaya mungkin dianggap tidak sopan di budaya lain. Misalnya, kontak mata yang intens dianggap tidak sopan di beberapa budaya Asia, tetapi merupakan tanda kepercayaan diri di budaya Barat. Yang ketiga, yaitu kurangnya empati. Tanpa empati, sulit untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Ini sering menyebabkan kesalahpahaman atau konflik. Yang keempat, yaitu gangguan teknologi di era digital. Komunikasi interpersonal sering terganggu oleh perangkat seperti ponsel atau komputer. Misalnya ketika seseorang lebih fokus pada layar ponselnya daripada percakapan langsung. Yang kelima, hambatan pribadi. Rasa takut, kurangnya rasa percaya diri, atau keinginan untuk mendominasi percakapan dapat menghambat komunikasi yang efektif. Lanjut ke cara kita, yaitu cara meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Kabar baiknya, komunikasi interpersonal adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan ini. Yang pertama, jadilah pendengar yang aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. Tunjukkan bahwa kita mendengarkan melalui anggukan kepala atau respons singkat seperti "saya mengerti". Yang kedua, yaitu gunakan bahasa tubuh yang positif. Postur tubuh yang terbuka, kontak mata, dan senyuman menciptakan suasana yang nyaman bagi lawan bicara kita. Yang ketiga, yaitu berikan umpan balik yang jelas ketika seseorang berbicara. Pastikan kita memberikan respons yang menunjukkan bahwa kita memahami pesan mereka. Yang keempat, pahami perspektif orang lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka. Ini akan membantu kita merespon dengan lebih bijaksana. Yang kelima, yaitu gunakan kata-kata yang tepat. Pilih kata-kata yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan situasi. Hindari penggunaan istilah yang membingungkan. Yang keenam, yaitu latih keterampilan komunikasi kita. Ikuti workshop atau pelatihan tentang komunikasi interpersonal. Kita juga bisa meminta umpan balik dari orang-orang terdekat untuk mengetahui area mana yang perlu diperbaiki. Sebagai penutup untuk video kali ini, komunikasi interpersonal adalah dasar dari semua hubungan manusia. Dengan berlatih menjadi pendengar yang baik, memahami bahasa tubuh, dan meningkatkan empati, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita jadikan komunikasi interpersonal sebagai prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.